Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yuliana Ratna Anjani, NIM 1803030061, kelas 1 semester Sosiologi B, semester 5. Di sini saya akan memaparkan video saya itu tentang konflik tanah di Basipae. Masyarakat adat Pubabu, Basipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan butuh pengakuan dari pemerintah. Ini berkaitan dengan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sejak program pemerintah masuk ke wilayah adat Pubabu, masyarakat di sana mulai kehilangan haknya atas wilayah tersebut. Saat ini sebanyak 29 kepala keluarga masyarakat adat Pubabu Basipae jadi korban penggusuran yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT. Mereka kini terpaksa membangun tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara di lokasi. Deputi Bidang Advokasi Wahana Lingkungan Hidup NTT Juvensius Stefanus Nonga menuturkan, hingga Senin sore kemarin masyarakat adat Basipae yang rumahnya tergusur masih bertahan di lokasi tempat tinggalnya. Terdapat 29 kakak yang memilih mendirikan tenda di lokasi itu. Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini terjadi hari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75 Senin lalu. Sekjen Analisa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukwa Sombolingging, menyebutkan di balik baju adat yang dikenakan Presiden adalah potret gelap masyarakat adat yang tidak hanya dialami masyarakat adat Basipae, namun juga masyarakat adat di berbagai daerah. Akan tetapi, pemerintahan pusat dan DPRD menegaskan komitmennya terkait hak-hak masyarakat adat dan mendorong pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat yang membahasnya sudah lebih dari 1 dekade. Yang perlu kita ketahui tentang konflik lahan masyarakat adat Basipae. Sengketaan lahan dibalik insiden penggusuran. Sengketaan hutan adat Pubabu yang meliputi desa Linan, Mutu, Mio, dan Oe Ekam diwakili oleh keengganan masyarakat diawali oleh keengganan masyarakat adat Basipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu. Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Basipae, menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan mengemukkan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat setelah kontrak selesai. Pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat. Dalam perjalanan tidak tahu menau ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah disertifikasi hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung, 3.700 hektar. Pada tahun 2012, masyarakat Basipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi yang oleh warga lokal dikenal sebagai Naiskio. Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan dalam Naiskio. Kendati ada perlawanan dari masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya. Gubernur NTT Victor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya mengembangkan kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Pada Mei silam, Gubernur mengunjungi desa Mio, di mana warga menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke wilayah adat dan memblokir jalan. Pemblokiran jalan ini direspons oleh aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal itu memicu aksi histeris dari para perempuan adat Basipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol duka cita atas perampasan lahan hutan adat. Sejak saat itu, rumah-rumah masyarakat adat yang menempati hutan adat lambat laun digusur, kerap kali dengan intimidasi. Pengingkaran hak masyarakat adat. Sekjen Aman, Rukwa Sombolinggi, menyebut aksi pihak Pemprov NTT
yang merusak rumah warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah harus segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan perempuan dan anak-anak yang trauma, jelas Ruka. Lebih jauh lagi, penyerangan terhadap komunitas Basipai juga merupakan pelanggaran terhadap pendapat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Hal ini diamini oleh Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Basipai, yang menyebut semestinya pemerintah menghormati keputusan MK tersebut, bukannya mencaplok hutan adat demi investasi. Hutan adat kan kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK itu. Seharusnya semua pihak menghormati, kata dia. Tetapi hutan adat yang sudah ditempatkan sejak Indonesia belum merdeka di bawah secara turun-temurun tiba-tiba dicamplok untuk investasi. Seharusnya itu tidak boleh, ujar Ahmad. Selain perlakuan intimidatif, lanjutnya, dua masyarakat adat Basipai yakni Cornelius Nurmei 64 tahun dan Anton Tanu 18 tahun mendapat tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang jelas. Salah satu di antaranya, Anton Tanu, sudah dibebaskan, sementara hingga kini nasib Cornelius belum diketahui. Momentum untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Konflik-konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat adat, menurut Ruka, menjadi momentum untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang sudah 15 tahun tergantung-kantung. Padahal RUU ini sangat fundamental untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. RUU ini kembali masuk agenda prioritas prolegnas setelah 2 kali sebelumnya gagal ketuk palu dalam dua periode masa kerja DPRD sebelumnya. Ruka menjelaskan, meski masuk progres DPR, namun dia menyatakan bahwa RUU ini tidak sungguh-sungguh menjadi prioritas pemerintah dan DPR. Meskipun diperbincangkan draftnya pun bermasalah. Ini artinya DPR dan pemerintah menutup mata dengan realitas. Konflik lahan di Basipai, NTT. Ibu-ibu ditendang hingga dibanting Satpol PP. Aparat keamanan dan Satpol PP melakukan tindakan kekerasan terhadap warga-warga yang saat mengeksekusi lahan warga di Pubabu, Basipai, Kecamatan Amanuba Selatan, Timur Tengah. Tokoh masyarakat Pubabu, Basipai, Niko Manau, ketika dikonfirmasi membenarkan tindakan represif yang dilakukan Pemprov NTT dan aparat keamanan dalam sengketa lahan warga tersebut. Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut. Sedangkan di sisi lain, beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil. Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah. Sementara seorang warga lain bergeletak terlihat tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuat terhempas ke tanah. Masyarakat adat Basipai, Kabupaten Timur Tengah, salah satu NTT, melaporkan penggusuran rumah tanah yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Dalam insiden tersebut, aparat menerbitkan secara paksa pondok-pondok milik masyarakat adat yang berada di sekitar hutan adat Pubabu. Akibat penggusuran tersebut, setidaknya 30 pondok dibongkar dan 40 kepala keluarga kini terpaksa tidur di bawah pohon, tanpa alas dan tanpa atap. Pemerintah Provinsi NTT membantah adanya intimidasi terhadap masyarakat adat Basipai. Pengerusakan yang membuatnya trauma anak-anak perempuan adat Basipai tersebut dianggap pemerintah Provinsi NTT sebagai efek kejut. Upaya pengerusakan tersebut dianggap sebagai bentuk penegasan pemerintah kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan seluas 3.700 hektar
Menurut Pemprov, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan peternak, perkebunan, dan pariwisata. Kebijakan itu dilakukan pemerintah demi kepentingan masyarakat adat. Terima kasih Pak. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi semua yang menontonnya. Terima kasih Pak.